ada yang mau tanya kan? Ada Pak, beberapa. Pertama, ini apa aja sih Pak kegiatan dari mulai pagi belajar mengajar sampai pulang sekolah di sini? Kalau kegiatan di sekolah kita ini ada kegiatan intrakurikuler ya, kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, baru ada kokurikuler sekarang, baru nih kokurikuler, sama ada juga ada juga satu yang terakhir dia eksternal dari sekolah sih sebenarnya, kegiatan yang bapak sama ibu kita itu cuma berdua untuk mengembangkan potensi anak membaca, budaya membaca. Jadi yang pertama kalau intrakurikuler itu kegiatan di dalam sekolah, jadi kegiatan dari pagi belajar mengajar kayak biasalah guru sama siswa, karena juga nanti kan kayak gitu jadi guru sama siswa, jadi proses belajar mengajar di dalam kelas itu intrakurikulernya. Jadi kalau ekstrakurikulernya kegiatan ekstra tambahan dari sekolah, contohnya satu itu tadi ada paskibraka, pramuka, baru ada apa lagi ya, drum band, baru ada futsal juga, ada poli olahraganya, kira-kira ada seni tari juga. Baru kokurikulernya yang baru nih di kurikulum Merdeka ada kokurikuler ini pengembangan potensi si anak profil Pancasila. Artinya baru juga kami laksanakan ini. Ada nih baru. Ada yang baru kami laksanakan mengenai kokurikuler ini seperti pengembangan si kewirausahaan si anak. Baru aja seminggu yang lalu selesai. Jadi setiap kelas itu punya kegiatan membuat kewirausahaan seperti membuat keripik. Jadi setelah keripik jadi diolah nih sama si anaknya, diolah jadi keripik, ada hasilnya produknya. Setelah itu dijual, panen hasil. Jadi ada kayak semacam apa namanya nih? Masih jadi di situ ada kayak pameran. Jadi mereka menjual hasil mereka, selain keripik ada juga cendol. Baru ada kayak cincang. Anaknya kelas IPA dia membuat keripik, olahan keripik, ada keripik pedas, keripik original, ada keripik yang kayak beli gitu. Baru kalau di IPS dia ada kayak cendol, dawet, satu lagi kayak lupa bawa Minuman kalau minum-minuman gitu kira-kira. Jadi mereka buat olah, baru mereka jual di panen hasilnya itu. Jadi itu namanya kokurikuler. Jadi kegiatan di kurikulum Merdeka. Baru yang terakhir eksternal. Jadi kalau eksternal ini di luar sekolah lah, nggak ada satu keluarga sama sekolah, cuma yang digunakan sampelnya siswa untuk mengembangkan budaya baca. Jadi bapak sama guru sosiologi membuat itu tujuannya setiap siswa itu mau membaca. Kita tahu lah sekarang di era digital ini HP aja ada, sulit bacanya, sulit yang baca ya. Tapi kalau sekarang mungkin ada beberapa orang yang itu di dalam eksternal sekolah tadi, jadi nggak di dalam sekolah juga. Jadi artinya mereka itu budaya membaca itu kami kembangkan lagi. Mungkin itu dari kegiatan sekolah. Ada lagi yang lain mau ditanyakan? Kalau Bapak ini Pak, untuk misalnya sehari-hari kelas, Bapak mulai kelas itu gimana Pak? Ataukah berdoa dulu atau salam sapa kepada murid-murid? Seperti biasa lah kalau yang namanya guru ya, kalau misalnya ke dalam kelas itu yang pertama dilihat, pertama masuk itu kebersihan. Kebersihan. Yang pasti kalau misalnya nggak bersih, ya mereka disuruh bersihkan lagi, sapu. Selanjutnya kita mulai masuk ke dalam, kita mulai berdoa dulu. Setelah berdoa, melihat kerapian, setelah itu tugasnya absen dulu. Setelah dia absen baru dilihat tugasnya, kira-kira tugas yang belum siap, yang udah siap, baru mengulang kembali materi yang sebelumnya, flashback ke belakang supaya diingat. Jadi kalau jadi guru itu harus pelajaran itu nggak boleh dia lanjut, harus dia mengingat ke belakang apa yang udah dipelajari sebelumnya. Kira-kira itu yang jadi guru. Selanjutnya terus berjalan ya udah selesai itu aja proses belajar mengajar sekolah. Kalau bapak ya, kalau murid lain bapak nggak paham. Bagaimana penerapan Pancasila dalam proses belajar mengajar di sekolah ini? Proses penerapan Pancasila itu ya itu memang harus ada di dalam setiap diri siswa. Pancasila, contohnya kayak yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, bahwa selalu menjunjung tinggi yang seperti itu, Pancasila. Jadi artinya kita tuh kalau yang namanya ketuhanan, artinya kita punya agama ya. Di dalam setiap agama kita yang pertama dianjurkan apa? Kesopanan. Kayak di sekolah kita nih, mungkin dia tahu juga karena di sini alumni. Yang pertama itu adalah kesopanannya, yang kedua itu pengetahuannya. Ilmu itu kedua. Jadi yang pertama itu kesopanannya, akhlaknya. Akhlak yang pertama, kesopanan yang kedua, akhlak yang pertama, yang kedua itu pengetahuan. Kira-kira kayak gitu kalau di sekolah kita. Jadi itulah penerapan Pancasila yang ada di sekolah ini. Itu memang mendasar. Yang pertama itu harus akhlaknya, budaya kan akhlaknya baik. Jadi semua itu harus sopan. Yang kedua baru pengetahuannya. Kalau misalnya akhlak akan mendampingi pengetahuan. Tapi kalau ada pengetahuan belum tentu mendampingi si akhlak. Kira-kira itu yang ada di sekolah kami. Mengikut ya Pak? Iya, mengikut kira-kira kayak gitu.
sekolah kita ini dia ada 2 kurikulum. Kalau di kelas 10 dia Merdeka kurikulum mereka kelas 10, kelas 11 dia kurikulum 2013 sama kelas 12. Artinya penilaiannya asesmennya ini berbeda. Jadi kalau di kelas bahas kelas 10 dulu ya. Kalau untuk penilaian itu jadi ada dia namanya asesmen diagnostik awal, asesmen kognitif. Jadi artinya dia tuh kalau misalnya di kelas 10 itu menyesuaikan sama kurikulum Merdeka tadi. Tapi kalau penilaian itu ya harus objektif intinya. Nah, objektif itu maksudnya harus betul-betul benar-benar real. Kalau misalnya kamu dapat berapa, ya harus itu penilaian. Kira-kira itulah yang harus bapak lah, kalau bapak selaku bapak sebagai guru, kalau itu menilai siswa itu objektif. Nggak ada nilai tengok dari wajahnya, dari apa lagi ya, dari kesopanannya, enggak. Semua itu harus objektif kalau dia ngerjain tugas. Kira-kira gitu. Jadi kalau di kurikulum Merdeka dia ada tambahan penilaian itu dia P5. Profil penguatan project penguatan profil Pancasila pelajar. Jadi siswa itu intinya itu harus mengutamakan yang namanya Pancasila tadi dan project, ada projectnya itu di kelas 10. Tapi kalau di kelas 11 dia itu ada namanya penilaian, yang pertama pengetahuan, keterampilan, baru yang terakhir nilai sikap. Pengetahuan, keterampilan, nilai sikap. Jadi pengetahuan ini kesehariannya lah, kira-kira bagaimana tugasnya, PR-nya, ataupun yang lainnya mengenai si pengetahuan tadi. Baru kalau keterampilan itu biasanya basicnya itu ada basic. Kalau kayak di bapak biasa nggak nilai keterampilan itu bagaimana kesenian dia, kesehariannya di dalam kelas itu. Baru kalau untuk sikap ya sikap sehari-hari nggak benar. Kalau bagus ya harus bagus. Nilainya kayak gitu, penilaiannya harus objektif. Ada lagi mau tanyakan? Berarti penambahan P5 itu ya Pak untuk kurikulum sekarang? Iya, kalau di kurikulum mereka dia penambahan di P5. Dan yang paling bapak apain, bapak ingat lah, dia itu harus mengedepankan yang namanya siswa. Siswa itu didewakan lah, kira-kira dia diutamakan. Jadi siswa segalanya. Dia siswa student center namanya. Jadi semua terfokus kepada siswa, bukan kepada gurunya lagi. Bukan bapak yang menjelaskan di dalam kelas lagi, tapi siswa yang mencari menggunakan IT yang ada, HP. Kira-kira ini beda sama yang pembelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin kalau bapak rasa Pada kami belum ya Pak? udah juga sih, cuman mungkin penerapannya aja yang belum seperti itu. Cuman kan kalau kayak di zaman mereka, mungkin ya di zaman kalian lah, kalau siswa menggunakan HP ini mungkin agak gimana dong ya, nggak pada tempatnya. Kebanyakan siswa itu menggunakan HP ini nggak pada tempatnya, tapi sekarang ini dia student center, artinya siswa ini bukan hanya untuk berfokus pada si HP, si teknologi, digunakan untuk sesuai dengan kebutuhan. Nggak lagi tuh nanti tiba-tiba kan banyak tuh siswa kejadian main game atau yang lain. Nah, seperti itu lagi. Artinya kita harus dulu juga sebagai pendamping melihat si siswa itu benar nggak yang menggunakan HP ini sesuai dengan kegiatan. Berarti fokus guru sekarang untuk mengarahkan siswa ya? Mengarahkan Bukan aja. jadi sumber ilmu. Bukan jadi sumber ilmunya. Jadi sekarang student center, artinya siswa ini tetap aja si gurunya sebagai sumber. Kalau misalnya dia bertanya, menjawab kira-kira gitu. Dampak kurikulum Merdeka pada siswa saat ini Pak, udah nampak belum? Oh, dampak siswa. Jadi kalau bapak rasa ya, kalau dampak itu terlihat kali. Kenapa terlihat? Artinya yang sebelumnya kalau di kalian mungkin belum ada yang namanya P5. Kalau kurikulum Merdeka itu identik dengan P5. Jadi P5 itu membuat produk, proyek. Jadi harus ada yang dihasilkan. Per semester, per tahun itu sekitar minimal 3 proyek. Kalau di sekolah kita nih baru 1 proyek lah di semester ini, mungkin di semester depan 2 proyek. Jadi proyek yang pertama itu kami membuat tadi kewirausahaan seperti cendol dan aneka makanan keripik olahannya. Jadi intinya dari siswa, uangnya, modalnya ya, pemodalnya siswa untuk si siswa lagi mau uangnya, keuntungannya, bukan lagi kemana-mana kira-kira gitu. Sudah semua Pak pertanyaannya, kami